siap dibilang murtad. saya juga pernah dibilang murtad juga, tapi jujur ya, saya berani bersumpah wallahi, saya tidak marah, tidak tersinggung. Saya doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah saja kok. Iya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Basiro, jumpa lagi. Ya, kali ini kita akan menyaksikan video dari Buya Syakur tentang pengalaman dirinya yang berdakwah dalam menyampaikan kebenaran. Dia tidak luput dari hujatan, bulian, fitnahan ya. Seperti Buya Syakur itu murtad, dituduh liberal, terus sesat ya. Itu konsekuensinya ya bagi Buya Syakur, karena dalam menyampaikan kebenaran sudah pasti ada yang tidak suka. Jangankan Buya Syakur, sekelas Syekh Abdul Qadir El Jailani saja kan itu dibully, dihina, dicaci, dimaki ya. Jadi sangat menyadari kalau Buya Syakur pun dalam menyampaikan kebenaran itu pasti ada halangan dan rintangan. Eh, tapi memang iya ya, bahwa kebenaran itu tidak disukai untuk sebagian orang. Ya, tentunya buat sebagian orang yang menolak kebenaran ya berarti mereka yang bagian orang yang salah mungkin ya. Ya, ini kita akan eh, dengarkan dan tonton video Buya Syakur tentang eh, pengalaman-pengalaman dalam berdakwah ya. Jadi sekali lagi untuk Buya Syakur tidak alergi kritik, ya tidak marah, bahkan senang kalau ada yang mengkritiknya. Ya kan, di setiap awal atau akhir video itu Buya Syakur kan ada semacam puisi ya, bahwa saya tidak akan sakit hati bila Anda yang mengisi rapotku. Jadi buat Buya Syakur ya santai aja, Allah bersama kebenaran. Al-Fatihah buat almarhum Buya Syakur. Semoga Buya Syakur mendapat tempat yang baik di sisi Allah, dan atas ilmu-ilmunya yang bermanfaat semoga membawa keberkahan buat kita semua. Yuk kita tonton dan perdengarkan videonya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 262 alinea ke 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashhid. Wahai Allah, persaksikanlah li kepadaku. Artinya tolong saksikanlah aku. Ini mubalighun, bahwa aku adalah seorang mubaligh yang menyampaikan kebenaran-kebenaran. Fi mawa'idi ibadika, dalam berbagai kesempatan, acara-acara ceramah, pengajian, mau'idhah hasanah, apalagi mau'idhah hasanah, ceramah, pengajian, apalagi
siraman rohani, santapan rohani, apalagi tausiah dan sebagainya. Semuanya itu ya selalu kusampaikan mujtahidan atau mujtahidun, bahwa aku bekerja sebagai mubaligh ini, sebagai penceramah ini tidak main-main, tapi sungguh-sungguh dengan penuh semangat ya, ingin menyampaikan kebenaran kepada umat manusia fi sholahihim, untuk kepentingan mereka, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya udah jelas-jelas aku ingin menyampaikan kebenaran kepada umatku. Aku membimbing mereka ke jalan yang benar. Dalam ceramah-ceramah itu dihajar juga, dibully juga, ya mau dibunuh juga, dicaci maki juga. Jadi jangan berharap Anda suatu ketika ingin menjadi mubaligh, ingin jadi orang benar, ngajak orang benar, jangan dikira mulus-mulus saja, akan mesti ada orang yang menghadang kamu. Siap-siaplah. Kalau nggak siap, lebih nggak usah berbuat. Ya, ya seperti itu. Ya kenapa? Ya itulah Allah membuat skenario seperti itu. Iblis sengaja dibuat oleh Allah kok buat mengganggu kamu. Kalau perjuanganmu tanpa gangguan, ya nggak serem namanya. Ya kan seperti itu. Jadi ini terjadi berulang-ulang sampai sekarang. Ya, saya ingin mengajak umat Islam sadar, bangkit, maju, hebat seperti dulu. Salah satunya kita melakukan self koreksi, mengoreksi diri sendiri. Yang namanya kita berhasil itu bukan hanya meraih cita-cita saja, tapi juga memperbaiki kesalahan kita. Betul nggak? Itu. Salah satunya saya mengatakan bahwa Islam tidak sempurna. Islam belum sempurna. Geger. Sampai hari ini masih muncul tanggapan terhadap pernyataan Buya Syafi'i sudah sempurna. Jadi ternyata kamu ini meyakini Islam sempurna. Betul nggak? Sehingga saya dipersalahkan ketika mengatakan Islam tidak sempurna. Oh, jadi sekarang saya mengerti kenapa ketika Saudi Arabia melarang perbudakan di demo oleh ulama-ulamanya, karena mereka menganggap Islam sudah sempurna, berarti perbudakan boleh dalam Islam. Betul nggak? Negara Indonesia melarang nikah paksa, nggak ada wali mujbir tuh. Sekalipun anaknya sendiri, sekalipun masih perawan, sekalipun walinya bapak kandungnya, di dalam kitab gunungnya itu boleh dipaksa biduni idniha, tanpa persetujuan sah. Betul nggak? Betul nggak? Ketika negara melarang kawin paksa, kamu demo. Kenapa? Karena kamu meyakini Islam sudah sempurna. Gitu. Jadi sempurna, boleh paksa. Itu yang kamu mau. Iya. Jadi sudah sempurna gitu. Jadi negara tidak boleh intervensi, tidak boleh menyempurnakan ajaran Islam. Jadi boleh diperbolehkan. Begitu. Ketika negara kita melarang perkawinan anak-anak bawah umur, dikasih batas, di demo juga, karena Islam tidak melarang pernikahan anak-anak. Kamu setuju? Setuju dengan anak-anak? Kitab kuning yang memperbolehkan, Islam memperbolehkan, setuju? Kalau Anda tidak setuju, berarti Anda sama dengan saya melihat Islam belum sempurna. Siap dibilang murtad enggak? Nah ini persoalannya. Jadi ya, begitulah. Jadi setiap zaman itu ada masalah seperti ini. Ya. Dan untungnya karena para tokoh tasawuf, tokoh sufi, Abdul Qadir Jailani, Abdul Hasan Al-Marsi, Dun Al-Masri, Ibnu Arabi dan sebagainya itu memang dibully, ditindas, tapi tidak sampai pembunuhan. Hanya sekedar dihina, dicaci maki. Tapi kalau Mu'tazilah dibunuh loh.
10.000 korbannya. Hebat kan? Iya. Kaum rasionalis itu. Ahli kimia dituduhnya tukang sihir. Sampai dibakar hidup-hidupan. Jangan seperti itu. Dan seperti ini. Itulah makanya. Jadi artinya ya, saya melihat ada kepentingan ya yang dikehendaki supaya umat Islam tetap mundur, tetap goblok, tetap melarat selamanya. Ada kepentingan. Dan kamu setuju nggak kalau Islam dibiarkan mundur? Iya. Ya, siap dibilang murtad. saya juga pernah dibilang murtad juga, tapi jujur ya, saya berani bersumpah wallahi, saya tidak marah, tidak tersinggung. Saya doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah saja kok. Iya itu aja. Iya. Jadi artinya ada yang menilai nanti siapa sebenarnya yang membela Islam. Anda yang menentukan. Apakah saya apa mereka yang membela Islam? Iya, itu persoalannya. Jadi artinya bahwa ini ngomong gini mungkin saking keselnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, saksikanlah aku ini, aku sungguh-sungguh beneran kok ngurusin umat nih, nggak main-main. Iya, itu ini sebagai apa jawabannya. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani harus segitu. Dianggapnya tuh oleh masyarakatnya Syekh Abdul Qadir itu orang goblok, orang melarat, ya kurang makan, kurang gizi gitu. Ya dianggapnya karena badannya kurus gitu ya. Jadi sampai ada orang kaya yang kasihan melihat beliau nih bawa duit sekarung. Nih Pak Kiai, apa itu duit? Nggak usah, ambil aja, nggak usah. Saya nggak butuh kok. Enggak, saya minta supaya rezeki saya dicicipin. Pak Kiai, mohon barokahnya, mangga terima. Nggak usah, ambil aja. Mau maksa gitu. Tiba-tiba dia sakit perut. Jadi numpang mau ke kamar mandi. Punten, badai numpang teng kamar mandi di Jamban. Maka silakan masuk. Pengen berak gitu. Begitu masuk, ternyata klosetnya, tempat duduk beraknya tuh ditata dengan berlian. Sampai tainya masuk lagi, nggak keluar. Gagal. Kamu mau berlian taruh di kepala. Ya, sampel berlian taruh di WC. Itu bedanya. Itulah makanya dalam pepatah beliau mengatakan kamu baru bisa mencapai tingkat fana ketika berlian dan batu kali sama dalam pikiranmu. Nggak ada harganya kok semuanya. Baru Anda mencapai tingkatan fana semacam itu. Ya begitulah kira-kira yang perlu kita hayati semuanya itu. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.